Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan semuanya insya Allah dalam keadaan sehat, jaga kesehatan, jangan lupa. Untuk hari ini insya Allah nanti kita akan belajar tentang melanjutkan surat Al-Kafirun yang kemarin. Nah, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak kita nanti belajarnya bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa buku al-Islamnya dibuka, ya, dilanjutkan yang kemarin. Jangan lupa dibaca rangkuman materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz di blog yang di atas tadi, dibaca-baca berulang-ulang biar tambah mantap dan tambah jaya. Baiklah, mari kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Sekalian, di surat Al-Kafirun kita bahas bahwasanya ada salah satu makna di surat Al-Kafirun itu tentang masalah toleransi. Apa sih yang namanya toleransi, anak-anak? Toleransi adalah perasaan kita saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Khususnya adalah di antar umat beragama, yaitu antara orang Islam dengan orang non-Muslim, misalkan dengan orang Kristen, misalkan dengan orang Buddha, dengan orang Hindu dan lain sebagainya. Itulah yang namanya toleransi dalam surat Al-Kafirun, yang mana anak-anak tentunya kemarin sudah kita bahas bersama berpanjang lebar dalam surat Al-Kafirun. Nah, di situ ternyata anak-anak sekalian ada batasan toleransi dalam Islam. Yang mana toleransi dalam Islam itu batasannya adalah kita tidak diperbolehkan toleransi dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan. Apa nama? Kita tidak boleh toleransi dalam masalah agama atau keyakinan. Maksudnya apa? Yaitu kita mencampur adukan agama. Misalkan orang Islam ikut beribadah bersama dengan orang non-Muslim, atau sebaliknya orang non-Muslim ikut beribadah dengan orang Islam. Nah, nanti untuk hari ini insya Allah kita akan sampaikan contoh apa anak-anak sekalian, contoh tentang beberapa toleransi yang diperbolehkan ataupun toleransi yang tidak diperbolehkan. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan, kita lihat contohnya. Anak-anak sekalian, untuk contoh toleransi yang dilarang, ya, ataupun toleransi dalam Islam yang tidak diperbolehkan, diantaranya adalah dalam masalah keyakinan. Misalkan dalam masalah hari raya, orang Islam misalkan hari raya Idul Fitri, orang Kristen hari raya Natal atau agama yang lainnya. Nah, di situ orang Islam berarti tidak boleh kita mengikuti hari raya mereka. Begitu juga mereka tidak boleh mengikuti hari raya mereka. Kenapa? Itulah yang namanya toleransi seperti itu. Kemudian anak sekalian, yang kedua misalkan lagi contoh adalah toleransi dalam masalah gaya, dalam masalah ciri khas. Ya, ciri khas juga seperti itu. Misalkan ciri khasnya non-Muslim seperti ini, berarti orang Muslim tidak boleh mengikuti ciri khas mereka. Nah, ini juga kurang pas. Nah, anak-anak sekalian yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi? Masih banyak lagi diantaranya apa? Kita tidak boleh istilahnya gini, terlalu loyal kepada mereka. Maksud loyal sih gimana? Apa-apa ikut mereka kita nggak boleh. Kita umat Islam, tentunya anak-anak sekalian, kita semuanya punya aturan dalam Islam yang begitu sempurna dan begitu bagus. Dan itu ada beberapa batasan-batasan yang tidak diperbolehkan. Nah, anak-anak sekalian, nah ada juga beberapa hal dalam toleransi yang dibolehkan juga banyak. Di antaranya adalah kita saling tolong-menolong dengan mereka. Jangan lupa, walaupun mereka orang non-Muslim, kita harus tetap saling tolong-menolong. Itu sangat dianjurkan dalam Islam. Begitu juga Pak, berbuat baik kepada mereka. Ya, anak-anak sekalian, berbuat baik kepada mereka itu juga sangat dicontohkan oleh agama Islam, baik kepada orang Muslim ataupun kepada non-Muslim. Misalkan contoh anak-anak nih,
misalkan tiba-tiba ada kecelakaan di depan rumah kita ada kecelakaan. Nah, terus gimana? Tentunya kita tidak lihat dulu itu orang siapa, dari mana, dan lain sebagainya, kita tolong. Itu yang paling bagus. Walaupun mungkin mereka adalah bukan orang Islam atau bukan suku kita, bukan warga kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak sekalian, kita juga harus berbuat adil dengan mereka. Berbuat adil sih gimana? Ya kita berbuat adil ketika jual beli, ketika bergaul, berteman, harus tetap diperlakukan dengan cara yang adil. Tidak boleh pilih kasih. Oh ini temannya orang non muslim, kita pilih kasih, nggak boleh. Tapi tetap di situ kita harus berbuat adil. Begitu juga dalam pelajaran, dalam ini semuanya memiliki hak yang sama. Nah, kemudian juga anak sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu diantara contoh-contoh toleransi dalam beragama. Nah, untuk lengkapnya anak-anak silahkan baca materi yang ada di blog di atas. Ya, baca, kemudian dipelajari dengan baik, bisa ditulis, di buku tulis, gak apa-apa, silahkan, dan lain sebagainya. Anak-anak, jangan lupa untuk hari ini ada latihan soal. Di bawah silahkan klik di link di bawah video ini, ada link untuk latihan soal. Silahkan anak kerjakan, anak baca dulu materi yang sekarang dengan yang kemarin, kemudian anak-anak kerjakan soal itu. Kenapa? Biar nanti bisa melihat bagaimana sih anak-anak belajar hari ini dan kemarin berhasil apa tidak. Mudah-mudahan anak-anak sudah dapat jumlah semua, pintar semua. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Ustaz Mustaqim, mohon maaf kalau banyak salah, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk materinya dibaca-baca lagi, tugasnya tadi dikerjakan. Terima kasih yang kemarin sudah mengirimkan tugas surat Al-Kafirun dengan artinya. Sudah Ustaz kasih nilai semuanya, insyaallah yang sudah mengirimkan. Bagi yang belum, kalau yang masih ada silahkan dikirim. Tapi alhamdulillah kalau yang sudah, terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Baiklah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada materi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.